Selamat pagi, Salam Aleichem. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Rolando Anter mengajak kepada saudara-saudara yang terjangkau dengan pengeras suara ini maupun yang menyaksikan lewat tayangan live streaming untuk beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Sebelum kita memulaikan akan segala tugas, kerja dan tanggung jawab di sepanjang hari ini, mengawali ibadah ini kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan kami yang selalu ada dan terus menyertai perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh dibangunkan dari istirahat kami, ada di pagi hari ini, di hari yang baru, dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati Tuhan, dan mengawali segala tugas, kerja dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini Bapa. Maka kami pun datang beribadah kepadamu, baik kami yang mengikuti lewat jangkauan pengeras suara dari gedung gereja Gemim Sion Madidir Ure, maupun yang menyaksikan lewat tayangan live streaming di akun multimedia Gemim Sion Madidir Ure. Saat ini Bapa, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Diberkatilah firman-Mu ini, dan biarlah firman ini yang akan menyertai kehidupan kami dimanapun kami pergi dan kami berada. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, firman Tuhan di hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini: karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati akan pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, celaka berarti mendapat kesulitan atau mengalami kemalangan, kesusahan, atau juga ada yang mengatakan mengalami kesialan. Keadaan ini pasti menimpa seseorang ketika melaksanakan sesuatu, dan itulah sebabnya keadaan celaka selalu dihindari orang. Bahkan ada orang yang tidak lagi melakukan aktivitas karena takut untuk mendatangkan celaka atas apa yang dikerjakannya. Dengan kata lain, celaka tidak diinginkan oleh semua orang. Keadaan celaka banyak penyebabnya.
dan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan bisa teralami kepada siapa saja. Celaka bisa terjadi ketika kita melakukan hal baik, apalagi ketika melakukan hal yang buruk. Semua tindakan kita dapat mengakibatkan celaka, apalagi jika kita tidak bertindak hati-hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, dalam pelayanan gereja, celaka pun seringkali bisa terjadi. Tetapi celaka yang dikatakan dalam Alkitab bukan saja ketika kita melakukan sesuatu yang mempunyai resiko celaka. Ternyata tidak melakukan sesuatu pun dapat berisiko celaka, bahkan kematian. Hal ini terlihat dari ungkapan Paulus ketika mengatakan bahwa tidak ada alasan baginya untuk memegahkan diri saat memberitakan Injil, karena itu adalah tugasnya. Oleh sebab itu, dalam bacaan ini Paulus menegaskan bahwa kalau dia tidak melaksanakan tugas perkabaran Injil, ia akan celaka. Ungkapan celakalah aku memberi arti bahwa Paulus sangat sadar bahwa ia akan mendapat celaka atau celaka akan menimpanya jika ia tidak memberitakan Injil, mengerjakan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Injil baginya adalah berita yang sangat berharga dan ia terpanggil untuk memberitakannya. Bagi Paulus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, Injil harus diberitakan dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dan kepada siapapun. Paulus sadar bahwa jika ia tidak memberitakan Injil, ia akan celaka, karena kepadanya lah tugas tanggung jawab itu dipercayakan oleh Tuhan. Sebagai pribadi maupun sebagai keluarga Kristen, kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan Allah dalam Yesus Kristus. Kita telah diselamatkan melalui Injil yang telah diberitakan oleh gereja Tuhan. Dengan Injil yang telah tertabur oleh pertolongan Roh Kudus, kita mengetahui dan mengimani bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, sebagai keluarga maupun pribadi yang telah diselamatkan, kita tidak boleh berdiam diri saja. Kita harus memberitakan Injil karena kita telah menerima keselamatan Allah dan Yesus telah mengutus kita untuk memberitakan Injil bagi dunia. Biarlah kita menghayati ungkapan Paulus dalam bacaan firman Tuhan saat ini bahwa celakalah kita jika kita tidak memberitakan Injil. Oleh karena itu, marilah kita mulai memberitakan Injil dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga-keluarga kita masing-masing. Melalui atau dengan cara ibadah-ibadah keluarga, dan memberitakan Injil kepada orang lain dimanapun kita pergi dan kita berada, termasuk melalui perilaku hidup sehari-hari, supaya orang dapat melihat keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi dunia melalui Injilnya. Dengan demikian, saudara-saudaraku, dimanapun kita pergi dan berada, beritakanlah Injil sebagai kabar sukacita yang akan memberikan kesukacitaan dan memuliakan Tuhan yang telah mempercayakan kita sebagai pemberita Injil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.